Halo, assalamualaikum. Ini adalah TWS earphone paling terjangkau yang saya temukan di QCY Official Shop di Tokopedia. Namanya QCY T17. Ini juga sama, lulus sertifikasi postel dan punya garansi resmi 12 bulan. Harganya cuma Rp259.000 saja. Dan bisa lebih hemat karena bisa pakai dua promo ya di Tokopedia. Yang pertama cashback 10.000 kalau kamu follow tokonya. Dan kedua, ada voucher cashback atau gratis ongkir, link pembelian seperti biasa ada di deskripsi video ini. Jangan lupa diklik ya. Oke, kita mulai lihat penampakannya. Casingnya mungil dan tersedia dalam warna hitam dan putih. Finishingnya matte namun tak begitu kesat, dan kita buka tutup case-nya, dan kayak kenal ya bentuknya. Ya, earbuds mungil dengan wing karet kecil, terlalu mirip memang dengan punyanya brand Oren yang ada light-lightnya itu. Bedanya di sini ada logo QCY terpampang nyata di housing luar yang juga jadi sensor sentuhnya. Sisi luar ini glossy sementara dalamnya matte. Fitting sih enak ya, kedap juga suaranya namun masih sedikit menonjol keluar dari telinga. Saya tak sarankan penggunaan di dalam helm saat berkendara ya, karena ini isolation-nya ketat loh. Kalau buat menyendiri di tengah keramaian, bolehlah. Atau mau terima telepon di tengah hiruk-pikuknya dunia, silakan. Kebetulan juga ada fitur ENC ya, untuk mengurangi kebisingan saat melakukan panggilan. Nah, untuk fitur ternyata beda ya dari punyanya merek sebelah. Yang ini punya dukungan kodek ESC, namun versi Bluetooth-nya 5.1. Yang sama, QCY T17 juga punya low latency mode. Nah, bedanya dari QCY G1 atau G1 yang kemarin kita bahas, T17 ini tidak termasuk dalam earphone yang bisa dikontrol dari aplikasi QCY. Kalau aksi dari sensor sentuhnya sih sama, yaitu tap 2 kali buat play atau pause, tap and hold 1,5 detik untuk previous dan next, lalu tap 3 kali di kiri untuk voice assistant dan di kanan buat toggle low latency alias gaming mode-nya, dan battery life per buds diklaim hingga 5,5 jam. Serta ada tambahan baterai 380 mAh di case-nya, dan portnya sudah USB Type-C. Saya bisa bilang kalau sound quality-nya itu khas earphone 200 ribuan. Dengan bass bumi yang mendentum, powernya hadir terasa sekali, apalagi pas bagian yang lebih punchy. Cuma memang terasa bassnya kurang rapi alias tidak terlalu bulat. Rasanya tuh agak bergerigi ya, dengan ekor bass yang agak panjang. Ya seperti biasa, vokal bergaung, tidak clear, ada ekor atau pantulan suara yang sangat terasa, tone suaranya juga sedikit lebih berat. Lalu, treble-nya cenderung terlalu tajam, ceringnya itu agak over ya, dan masih ke distort sama bass juga sektor ini, dan pas main game, suara tembakan itu terasa terlalu menusuk. Virtualisasi untungnya hadir dengan baik meski memang arah suara depan dan belakang terasa lebih dekat dari yang seharusnya. Namun arahnya sesuai dan kita bisa menebak arah suara dalam game dengan baik. Stagingnya saja ya yang mungkin terasa kurang luas dan juga separasi instrumen yang saya bilang so-so. Di driver quality test ada sedikit suara kurang halus di frekuensi agak tinggi dan untuk delay, nonton video kadang terasa kurang pas ya, tapi seringkali di lain waktu sinkron. Solusinya, kalau memang terasa agak telat, nyalakan low latency mode-nya dan ini signifikan banget ya bedanya, jadi sudah jauh lebih sinkron suaranya dibandingkan tanpa low latency mode. Main PUBG Mobile, tembakan single shot selalu on point, sisa ekor langkah saja yang masih ada antara 2-3 langkah, dan di gaming mode bisa berkurang hingga 2 langkah saja. Mau lebih sinkron lagi, matikan ESC-nya dan pakai kodek SBC saja. Biasanya ini membantu throughput-nya agar lebih minim delay di mana bisa sisa 1 langkah saja atau kadang sinkron juga. Untuk delay ini saya tidak masalah ya menggunakan earphone ini buat gaming. Detail juga bagus, suara musuh yang sedang pakai perban di gedung sebelah juga kedengeran. Cuma karakter suaranya kurang bombastis buat mendukung gameplay, di mana tadi saya bilang suara pelurunya terlalu tajam ya misalnya. Dan untuk mikrofon, mari kita dengarkan langsung berikut ini. Ini adalah contoh perekaman audio dan mikrofonnya QCY T17 di suasana yang hening ya. Detailnya silahkan disimak, cukup nggak segini kayak nggak detailnya dan karakter suaranya natural apa kayak suara robot. Dan segini apakah proper buat komunikasi? Ya ini bukan earphone gaming ya. Atau malah kurang? Atau malah bagus ya buat level harganya yang 259 ribuan. Komen ya. Oke, kalau penilaian saya harus diakui mikrofonnya kurang sih. Detail terasa kurang, karakternya juga terdengar kurang natural, gainnya juga tidak cukup kencang, karena di level harganya ada kok yang punya mic bagus.
Sementara untuk sound quality terutama power, earphone ini oke ya. Buat dengerin musik, podcast atau ceramah saat commuting atau saat santai di rumah ngabuburit masih oke juga. Saya sendiri suka pakai earphone ini buat nonton bola dan juga YouTube. Musik juga oke ya sebetulnya kalau sambil kerja, cuma kalau fokus buat nikmatin detailnya, baru kita akan sadar kalau ini memang earphone terjangkau. Anak sekolah atau anak kosan dengan budget pas-pasan mungkin tak akan banyak komplain ya. Beda kalau telinganya udah pernah rasain earphone mahal. Overall sih sesuai harganya ya. Apa yang didapat? 259.000 kamu dapat TWS earphone yang looks nice, feels dan fittingnya nyaman, boomy banget bassnya meski sektor lain terasa kurang balance. Dan juga delay bisa dibikin minim berkat low latency mode. Atau kamu mau cari secondan saya, boleh juga cek toko saya di Tokopedia ya, linknya ada di bawah juga. Jangan lupa diklik, oke? Dari Kota Cimahi, A.A. Gogon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.